Saudara-saudara, rakyat dan bangsa Indonesia Barat yang saya cintai, pada hari ini tanggal 1 Mei tahun 2020, saya ingin untuk mengeluarkan sesuatu yang sangat berharga dan penting, dan karena itu saya berharap supaya Anda yang menonton video klip ini, terutama orang Melanesia sendiri, ya, ini suatu pembelajaran yang sangat penting. Karena itu saya berharap supaya Anda orang Melanesia sendiri, ya, fokus dan perhatikan apa yang saya sampaikan melalui video klip kali ini. Saya munculkan ini tepat pada tanggal 1 Mei tahun 2020, sekaligus mengenang 56 tahun yang lalu, tanggal 1 Mei tahun 1964, Indonesia Barat atau Papua Barat dicaplok oleh Indonesia dan terus berkuasa sampai hari ini. Banyak sekali yang telah menjadi korban karena perjuangan yang begitu lama. Satu hal yang membuat kenapa perjuangan begitu lama, karena perjuangan ini terkesan sangat sporadis dan masing-masing orang mengangkat diri dan menganggap dia adalah ketua dan lain sebagainya. Itu tidak salah, silakan, itu tidak salah. Yang penting bagi kita adalah perangkat yang Anda siapkan untuk merdeka itu adalah sesuatu yang bisa diterima secara internasional, dan orang-orang yang lain yang memahami bisa melihat bahwa memang kita layak untuk merdeka. Jika tidak, maka kita hanya diketawain saja. Dan itu sebabnya saya merasa sangat penting sekali untuk saya harus mesti kemukakan sesuatu yang sangat fundamental buat kita untuk belajar bersama-sama. Terutama mereka yang masih buta hukum dan buta politik dan lain sebagainya. Untuk merdeka kita perlu belajar sungguh-sungguh. Begitu. Oleh karena itu, pada video klip saya kali ini, saya mau bicara khusus mengenai konstitusi. Ya, kalau kita bicara konstitusi, baru kita bisa bicara negara. Kalau kita bicara negara, tanpa konstitusi itu nothing. Sampai kapanpun Anda tidak bisa berhasil, karena pengalaman mengajarkan bahwa sejak perjuangan OPM berjalan sampai hari ini, salah satu tidak bisa mendapat bantuan, tidak bisa mendapat dukungan di mana-mana karena tidak ada konstitusi. Konstitusi ini yang saya mau bicarakan pada kesempatan ini, sekaligus untuk memperingati hari aneksasi Papua masuk ke Indonesia tanggal 1 Mei tahun 1964 yang lalu. Dan hari ini genap 56 tahun kita berada di dalam sistem penjajahan Indonesia. Apa yang mereka katakan kita adalah sama-sama saudara, itu semua itu just writing, ya. Itu hanyalah sesuatu yang ucapan saja. Tapi sesungguhnya mereka tidak butuh Anda, mereka butuh tanah Anda. Seperti yang pernah disampaikan oleh Menteri Penerangan Republik Indonesia yang pertama, Ali Murtopo. Ali Murtopo katakan bahwa kalau Anda mau merdeka, silakan cari tanah di bulan kah, cari tanah di bintang kah, atau di planet mana. Kami tidak butuh manusia, kami butuh tanahnya. Saudara-saudara, dengarkan ini baik-baik, camkan ini baik-baik. Sakit hati sebenarnya, tapi biarlah. Namanya kita dijajah, jadi yang kasar, yang tidak baik semua dilemparkan kepada kita. Dan saya berharap ini Anda betul-betul mengerti ini, belajar baik-baik supaya kita cepat merdeka dalam tahun ini. Kalau Anda dengar saya, maka tahun ini juga kita merdeka. Begitu. Oke, kita lanjut. Salah satu kebutuhan sangat fundamental atau mendasar berdirinya sebuah negara adalah kebutuhan akan konstitusi sebagai general yang mengatur jalannya pemerintahan sebuah negara. Ya. Tanpa konstitusi, maka negara yang ingin dibentuk tidak akan pernah terbentuk dan hanya mimpi saja. Karena konstitusi itulah yang memuat tentang semua aturan-aturan yang menjadi dasar berdirinya sebuah negara, dan juga aturan-aturan lain yang mengatur tentang jalannya sebuah negara. Karena itu sering saya mengatakan begini,
sebuah negara, atau sering saya katakan begini, konstitusi itu adalah hubungan antara kehidupan manusia dengan negaranya. Begitu. Kadang-kadang saya simpulkan kalau ditanya sama anak-anak, saya sering bilang, ya itu hubungan sebenarnya. Konstitusi bicara tentang hubungan antara manusia dengan negaranya. Begitu. Nah, ada banyak para ahli di dunia ini yang mendefinisikan tentang apa itu konstitusi. Ya. Tapi mereka definisikan konstitusi itu berdasarkan situasi dan peradaban mereka, bangsa mereka, dan kita tidak bisa ambil apa yang mereka katakan itu untuk kita terapkan di kondisi kita. Tidak bisa, begitu. Sangat berbeda jauh sekali. Sangat berbeda, ya. Gitu. Tetapi itu hanyalah bagi saya itu hanya merupakan suatu referensi, ya. Referensi baku yang kebanyakan didefinisikan seturut dengan motivasi mereka ketika mereka dirikan itu negara, budaya mereka, dan peradaban mereka. Artinya suatu bangsa, sehingga konstitusi suatu bangsa itu atau negara yang satu tidaklah mudah untuk bisa diterapkan kepada bangsa atau negara yang lain, ya. Dan saya tidak terlalu tertarik, saudara-saudara, rakyat dan bangsa yang saya cintai, saya sendiri tidak terlalu tertarik untuk menerapkan konstitusi bangsa lain ke dalam situasi dan kondisi kekinian bangsa kita. Itu agak sulit buat saya. Karena apa? Saya sendiri yang harus mendefinisikan konstitusi itu sesuai dengan jati diri bangsa saya. Apa yang dibutuhkan oleh rakyat dan bangsa saya. Berdasarkan kebutuhan itulah saya menyusun konstitusi itu. Begitu. Dengan tentunya dengan kita mengambil beberapa pengalaman, kita belajar dari yang lain. Kalau ada yang baik yang kita bisa terapkan, kenapa kita tidak boleh ambil, begitu. Nah, tapi kita tidak bisa menolak semena-mena, begitu. Bagi saya, ingat baik-baik, bagi saya konstitusi adalah sebuah ide yang memuat aturan-aturan dasar yang diangkat dari nilai-nilai luhur suatu bangsa, khususnya bangsa kita, untuk mengatur tentang hak dan kewajiban setiap warga negara dalam sebuah wadah yang namanya negara yang dapat membedakan mereka dengan bangsa lain. Itu definisi menurut saya. Tapi saya tidak bisa mengikuti konstitusi atau definisi dari konstitusi bangsa lain atau para ahli bangsa lain. Silakan menurut mereka. Tetapi bagi saya, itulah konstitusi saya. Definisi konstitusi menurut saya adalah ide yang memuat aturan-aturan dasar yang diangkat dari nilai-nilai luhur atau identitas atau jati diri bangsa Melanesia untuk mengatur tentang hak dan kewajiban setiap warga negara Melanesia dalam sebuah wadah yang namanya Negara Republik Melanesia, sehingga berdasarkan itu dapat membedakan kita dengan bangsa lain. Contoh misalnya, kita punya bendera ini, contohnya ini bendera kita, ya, bendera Negara Republik Melanesia. Ada di dalam undang-undang kita harus atur di dalam pasal tersendiri yang memuat tentang bendera ini, sehingga undang-undang kita ini membedakan kita dengan undang-undang dasarnya bangsa Indonesia, Republik Indonesia. Ya, kalau kita dituduh untuk merubah Pancasila, merubah Undang-Undang Dasar 45, merongrong pemerintah Republik Indonesia, itu sangat keliru besar karena kita bukan PKI, kita bukan ekstrim kanan dan lain sebagainya. Kita separatis is okay. Itu benar karena memang kita berjuang untuk memisahkan diri, karena memang kita tidak pernah meminta bergabung dengan Indonesia, tapi kita dicaplok. Begitu. Kita dipaksa oleh kaum kapitalis di dunia ini untuk mencaplok kita, menyerahkan kita begitu saja tanpa memberikan kesempatan lebih leluasa kepada kita. Mereka sudah caplok lebih dulu tahun 64, baru nanti mereka kasih pemilihan age of free choice itu nanti tahun 69. Ini kan tidak betul. Begitu. Tapi mereka sudah caplok kita duluan tanpa mereka memberikan kita kesempatan tersendiri. Nah, itu sebabnya saya katakan bahwa konstitusi menurut kita, menurut saya tersendiri, berbeda dengan definisi konstitusi menurut para ahli yang lain. Begitu. Tanpa konstitusi, sekali lagi, maka tidak ada negara. Demikian sebaliknya, tanpa negara maka konstitusi tidak ada. Ya.
Kalau kita bilang negara, bagaimana negara mau ada kalau konstitusi tidak ada? Begitu. Sedemikian pentingnya konstitusi itu, maka saya sering mengatakan kepada setiap anggota bahwa konstitusi itu sama dengan negara atau negara itu sama dengan konstitusi. Jadi kalau kita bicara negara tapi tanpa konstitusi, maka sama dengan kita mimpi, usaha menjaring angin, kosong, nol. Begitu. Dan itu yang dialami oleh perjuangan kita sejak OPM didirikan di tahun 64 di Manokwari sampai hari ini. Gitu. Nah, saya berharap ini sangat penting dan saudara-saudara rakyat Indonesia Barat sekalian harus memahami apa yang saya katakan ini baik-baik. Maksudnya supaya Anda jangan rugi kasih uangmu cuma-cuma, kirim uangmu percuma. Kalau pemimpin-pemimpinnya tidak bisa punya institusi yang baik atau tidak punya konstitusi, itu percuma, Anda rugi sekali. Sebaiknya uang itu Anda pakai untuk sekolahkan anakmu. Gitu. Hal yang sangat mendasar atau fundamental ini ternyata tidak dimiliki oleh organisasi Papua Merdeka atau OPM. Tidak ada. Ya. Ingat itu baik-baik. Organisasi Papua Merdeka berjuang sampai hari ini tidak punya konstitusi. Bagaimana OPM mau merdeka? Begitu. Sejak didirikannya organisasi Papua Merdeka sampai saat ini tidak pernah ada proklamasikan berdirinya sebuah negara dan kita tahu negara itu namanya apa, juga tidak pernah memiliki konstitusi. Ini salah satu alasan mengapa perjuangan organisasi Papua Merdeka begitu kacau dan terlalu lama, bahkan tidak akan bisa merebut kemerdekaan yang menjadi tujuan OPM itu sendiri. Ya. Kita semua tergabung dalam organisasi besar ini, tetapi setelah saya memahami ini, saya tidak bisa begitu. Saya harus berbalik 180 derajat. Tapi untuk itu saya harus sekolah, saya harus belajar. Belajar dari orang-orang hebat, belajar dari orang-orang pintar. Saya belajar dari jenderal-jenderal dari Indonesia. Saya belajar dari mereka. Saya juga belajar dari orang lain, dari negara lain. Saya belajar dari para ahli. Saya sendiri sekolah untuk mengerti betapa pentingnya sebuah konstitusi untuk berdirinya sebuah negara. Negara kata undang-undang dasar harus diamandemen. Ya. Ketika saya masih mengajar menjadi dosen pada waktu itu, saya masih mengajar waktu itu, saya katakan Indonesia kalau mau supaya berubah, undang-undang dasar harus diamandemen. Tapi beberapa petinggi ABRI mengatakan kepada saya begini, aduh Bapak, kalau undang-undang dasar 1945 diamandemen, sama dengan Indonesia ini bubar. Itu yang mereka katakan kepada saya. Akhirnya saya berdiam diri. Tapi kenyataannya sekarang Anda lihat, Undang-Undang Dasar sudah diamandemen sudah 4 kali. Ya. Undang-Undang Dasar 1945 sudah diamandemen 4 kali. Padahal menyatakan sesuatu yang saya sudah pernah katakan 30 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu. Karena saya salah satu dosennya. Dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu, saya salah satu dosennya. Jadi ketika saya melihat itu, saya katakan tidak, Undang-Undang Dasar ini harus dirubah supaya sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi mereka bertahan bilang, Bapak tidak bisa. Kalau Undang-Undang Dasar dirubah, Indonesia bubar. Saya diam karena ancamannya seperti itu, ya saya diam. Tapi kenyataannya sekarang Undang-Undang Dasar sudah dirubah, sudah 4 kali sudah diamandemen. Ya. Kembali lagi ke topik kita. Maksud organisasi Papua Merdeka atau OPM adalah mendirikan negara. Tetapi kendaraannya organisasi Papua Merdeka, bukan negara. Tanpa konstitusi lagi. Terkesan kacau dan sporadis di mana-mana. Semua orang mengaku diri ketua OPM. Di Merauke, Japare, di Nabire, Japare bilang dia ada ketua OPM-nya. Di Manokwari, aduh macam-macam, kacau sekali. Sehingga kita selalu dilecehkan, bahkan kita belum bisa dilecehkan bahwa kita belum bisa merdeka. Karena apa? Memang kita tidak teratur dalam perjuangan kita. Organisasi, kalau mau kita merdeka, kita membutuhkan organisasi yang harus kuat. Entah dia berbentuk negara atau apapun seperti PLO, silakan saja. Yang penting organisasi itu harus kuat dengan aturannya secara ke dalam maupun keluar. Itu baru bisa mendekati tujuan. Saya seringkali mengatakan begini, sampai kiamat organisasi Papua Merdeka tidak akan merdeka dengan bendera bintang kejora yang adalah ideologi buatan Belanda itu karena masalah konstitusi. Ya.
Barangkali teman-teman yang lain mungkin kurang setuju, kurang senang kalau saya ngomong seperti ini. Tapi saya mau kasih tahu bahwa saya 47 tahun berjuang bersama-sama dengan teman-teman UPN. Ya. Gara-gara proklamasi 1 Juli yang propaganda itu, penipuan itu membuat saya hampir mati konyol. Hampir saya tenggelam di antara di Laut Saireri, antara Pulau Nau dan Waret. Saya sakit hati sebenarnya karena saya merasa ditipu. Kalau saya merasa ditipu itu berarti banyak orang sekali juga yang tertipu dengan proklamasi 1 Juli itu. Yang dibilang oleh Setrum Korem, semua orang, setelah saya cek, kenapa kamu tidak umumkan? Oh itu rahasia. Rahasia apa? Kalau kita buka berarti nanti kita tidak bisa dibantu. Tapi sekarang sudah waktunya untuk saya tidak bisa tahan, saya harus buka ini. Begitu. Berbeda dengan negara Republik Melanesia. Itu OPM. Tapi saya mau kasih tahu berbeda dengan negara Republik Melanesia yang telah diproklamirkan melalui sebuah upacara kenaikan bendera salib 3 baris lengkap diiringi dengan menyanyikan lagu kebangsaan Tanahku Melanesia, yang dilanjutkan lagi dengan pidato kenegaraan pertama oleh sang proklamator sekaligus membacakan teks proklamasi berdirinya negara Republik Melanesia secara resmi dan ditutup juga dengan doa pada tanggal 14 Desember 1988 oleh Dr. Thomas Sapai di lapangan Port Numbai, lapangan sepak bola Mandala Jayapura sekarang. Jadi proklamasi kemerdekaan Republik Melanesia merupakan salah satu proklamasi yang sempurna lengkap dengan konstitusinya yang terdiri dari 6 bab dan 149 pasal. Bila dibandingkan dengan yang lain, semuanya tidak memiliki konstitusi. Baik 1 Desember 61 tidak punya konstitusi. Propaganda 1 Juli tahun 71 oleh Setrum Korem juga omong kosong. Tidak ada konstitusi. Itu suatu penipuan dan propaganda. Peristiwa tahun 1984 oleh Simon Tuturup juga tidak ada konstitusi. Peristiwa propaganda 27 November 1996 oleh Michael Carrett fotokopi, sementara yang aslinya tidak ikut terlibat. Termasuk Presidium Dewan Papua, buatan Indonesia, NRBB, pimpinan Volker Sembut dan lain-lainnya. Tidak ada yang punya konstitusi. Mereka ini semua tidak ada konstitusinya. Tetapi semua telah menjerumuskan dan sangat merugikan seluruh rakyat bangsa Melanesia Barat. Tidak sedikit nyawa yang melayang dan harta benda yang lenyap karena mereka itu semua. Ya. Proklamasi 14 Desember 1988 berjalan sampai saat ini. Tidak ada satu pun yang mati kecuali Dr. Tom yang mati dibunuh di penjara. Ya. Tapi tidak ada satu yang mati kena peluru Indonesia, tidak ada. Karena perjalanan bersih Tuhan menjadi gembala. Bandingkanlah dengan peristiwa lapangan Sakeus yang dibuat oleh Volker Sembut. Waktu itu saya ada di sana, tapi mereka tidak dengar apa yang saya katakan. Saya juga ada di sana, tapi mereka tidak kasih kesempatan karena mereka mau hanya mereka saja. Satu bilang dia boleh, satu bilang dia boleh. Sekarang ini 13 orang nyawa yang mati. 13 orang yang mati di lapangan Sakeus. Saya tuntut ini harus ada yang bertanggung jawab untuk itu. Tidak sedikit nyawa yang melayang. Bandingkan semua itu dengan proklamasi 14 Desember 88 lengkap dengan konstitusi karena proklamatornya adalah seorang doktor, ahli hukum dan ahli tata negara. Dia belajar, bukan hanya asal-asal bikin negara, bukan asal pikir dan terus langsung buat jadi. Tidak, dia belajar mempersiapkan negara ini kurang lebih 20 tahun lebih untuk mempersiapkan negara Republik Melanesia Barat. Dan setelah itu dia datang dan memberikan informasi pada tahun 1977. Dia mengatakan bahwa 11 tahun dari sekarang saya akan umumkan itu di lapangan Mandala. Dan tepat tahun 1988 Dr. Tom umumkan di lapangan Mandala. Tepat seperti apa yang diucapkan. Dia bukan pemimpin-pemimpin yang ngomong kosong dan sebarang-sebarang, tidak. Jadi ini saya perlu kasih tahu supaya rakyat dan bangsaku yang saya cintai belajar dan belajar. Jangan cepat terjerumus. Lihatlah pemimpin yang bertanggung jawab dan siap membela Anda. Bicara dengan jujur, mempertanggungjawabkan hukum proklamasi atau perjuangannya secara hukum dan politik di depan pemerintah Indonesia. Tidak boleh lari di hutan, tidak boleh lari ke luar negeri. Kalau Anda menganggap Anda benar, datang dan berdiri, bicara kepada pemerintah Indonesia. Begitu. Ini yang penting saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, rakyat dan bangsa Indonesia yang saya cintai. Dalam sistem pemerintahan negara Republik Melanesia menurut Undang-Undang Dasar Republik Melanesia tahun 1988 terdiri dari
tiga tier pemerintahan, ingat. 3 tier pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar kita. Yaitu yang pertama presiden, kemudian gubernur, jenderal, dan yang ketiga kepala kampung. Jadi dari presiden turun langsung ke gubernur, gubernur langsung ke kepala kampung. Kita tidak ada istilah bupati, kita tidak ada kepala distrik. Tidak ada. Ya. Sistem pemerintahan kita sangat sederhana guna menghindari pemborosan serta pembuatan undang-undang yang terlalu banyak, tetapi kebanyakan tidak dijalankan secara murni dan konsekuen. Contohnya banyak seperti yang dapat kita lihat dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 termasuk salah satu undang-undang dasar yang baik. Saya katakan itu the best. Tapi terlalu singkat, singkat. Akhirnya satu peraturan, satu menteri naik, bikin peraturan baru, satu lagi bikin peraturan lagi. Akhirnya banyak sekali peraturan, tapi tidak ada satu peraturan yang dilaksanakan secara baik dan konsekuen. Itu sebabnya waktu saya masih mengajar, saya katakan undang-undang dasar ini harus dirubah. Tapi mereka bantah saya, tapi sekarang mereka sudah mulai perbaiki sedikit demi sedikit. Begitu. Saya bangga karena apa yang saya sudah katakan puluhan tahun yang lalu, sekarang mereka bisa laksanakan, meskipun saya tidak bersama-sama dengan mereka. Untuk membedakan negara Republik Melanesia dengan organisasi Papua Merdeka dan bendera bintang kejora, maka saya tampilkan matrikulasi secara lengkap sebagai berikut. Bendera bintang kejora, bendera salib, dan baris 3 atau bendera bintang 14. Kita lihat penciptanya. 1. Pencipta dari bintang kejora adalah Mr. R.O. de Ricke, orang Belanda. Ingat itu, orang Belanda, buatan Belanda. Jadi kalau Anda mau berjuang, ya silakan minta tuntut Belanda, karena Belanda yang punya pekerjaan. Minta merdeka ke sana, jangan minta kepada Indonesia. Sedangkan bintang 14 penciptanya adalah Dr. Thomas Sapai, orang asli Melanesia sendiri. Yang kedua, bendera bintang kejora berbau ideologi Belanda. Warnanya identitas orang Belanda, warnanya orang Belanda, budayanya orang Belanda, pikirannya semua adalah orang Belanda. Sementara bintang 14 berbau ideologi Melanesia, warnanya adalah identitas jati diri orang Melanesia sendiri. Ya. Yang ketiga, bendera bintang kejora dibuat buru-buru untuk mendukung politik Joseph Lons di Belanda di PBB. Sementara bendera bintang kejora bintang 14 dipersiapkan selama kurang lebih 20 tahun sebagai bendera kebangsaan Melanesia untuk dikebarkan pada hari proklamasi kemerdekaan Melanesia tanggal 14 Desember 1988. Itu yang ketiga. Yang keempat, bendera bintang kejora kita lihat Belanda buat, tapi Belanda tidak bertanggung jawab atas bendera buatannya yang telah menelan banyak korban nyawa tak berdosa. Dr. Tom, bendera bintang 14 dibuat oleh Dr. Tom, dan kami mempertanggungjawabkan bendera ciptaannya secara hukum dan politik di depan pengadilan negeri kolonial Indonesia tanpa mengorbankan satu nyawa ciptaan Tuhan. Saya termasuk yang mempertanggungjawabkan sampai hari ini. Yang kelima, bendera bintang kejora hanya dijelaskan dalam manifesto politik 1 Desember 1961. Hanya satu halaman saja. Dengar, hanya satu halaman saja. Ya. Sementara bendera 14 ya diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar negara Republik Melanesia dalam salah satu pasal dari 149 pasal yang ada. Jadi Anda bisa membedakan itu, ya. Itu yang kelima. Yang keenam, bendera bintang kejora dikibarkan pertama kali pada tanggal 1 Desember 1961 tanpa proklamasi dan diturunkan secara resmi pada tanggal 1 Mei tahun 1963. Diizinkan berkibar lagi pada tanggal 1 Desember 1999 oleh Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Tapi sampai sekarang dilarang lagi oleh Presiden Republik Indonesia berikutnya, yaitu Megawati Soekarno Putri sampai sekarang hari ini. Dan diawali dengan pembunuhan terhadap Teis Eloy.
Ya. Jadi harga diri kita sebagai bangsa itu ada di mana? Naik sebagai umbul-umbul, naik turun. Kacau. Belanda menyebutnya bendera itu sebagai landvlag. Landvlag itu bendera tanah, bendera budaya. Itu sebabnya Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno mengatakan kalau mau kasih naik ya bendera kultur itu silakan saja. Asal jangan bendera yang dipakai untuk proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Barat. Kalau bendera itu yang dikasih naik sekarang, maka kita serahkan kedaulatan mereka. Ini kata Menteri Dalam Negeri, bukan penjual kacang di pasar. Ya, paham baik-baik. Ini Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno yang bicara, bukan penjual kacang di pasar yang bicara. Nah, oleh karena itu, camkan ini baik-baik. Sementara bendera 14 Desember dikibarkan pertama kali dalam upacara, ya, Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia tanggal 14 Desember 1988 oleh Dr. Tom Manggai dan teman-teman, dan akan dikibarkan lagi di atas tanah ini untuk selamanya dan tidak akan turun lagi. Ya. Kalau Anda mau merdeka, ingat, dengarkan apa yang saya katakan ini baik-baik. Ya. Yang ketujuh, bendera bintang kejora tidak diatur dalam suatu undang-undang dasar sejak manifesto politik tanggal 1 Desember 1961 sampai saat ini. Itu tidak ada. Sementara bendera 14 Desember diatur dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara Republik Indonesia yang telah dirancang secara profesional oleh Dr. Thomas Manggai. Ada di dalam Undang-Undang Dasar. Bintang kejora tidak ada. Ya. Karena memang tidak ada konstitusinya. Begitu. Buat dulu lambang, baru nanti berjuang dari belakang bagaimana merdeka. Yang kedelapan, bendera bintang kejora tidak ada, sekali lagi dengarkan baik-baik, tidak akan pernah diakui oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Tidak akan. Kita angkat bendera bintang kejora itu sama dengan kita angkat pamali dari pemerintah Indonesia. Karena pemerintah Indonesia tidak suka buatan Belanda. Kalau dia mau supaya kalau kamu merdeka, buatlah apa yang menjadi milik Anda sendiri. Angkatlah apa yang menjadi milik Anda sendiri supaya Anda bisa merdeka. Sedangkan bintang 14, saudara-saudara, bintang 14 sekali lagi diakui oleh pemerintah negara Republik Indonesia, hanya belum secara resmi atau terbuka. Pengakuannya kita bisa lihat seperti ini. Pangdam 8 Trikora waktu itu Jenderal Abinowo mengatakan begini. Bahkan ada satu juga petinggi di Polda Papua pada waktu itu. Beliau mengatakan makanan sudah disiapkan oleh Dr. Tom di atas meja, tapi orang Papua tidak mau makan. Ya. Perhatikan baik-baik. Anda sendiri yang menolak kemerdekaan Anda. Anda masih mau putar-putar dulu. Ya. Sampai tanah ini sendiri akan bangkit untuk menyatakan kemerdekaan itu. Anda tidak mau, tidak jadi masalah, tapi batu-batu, pohon-pohon, semua orang-orang yang mati demi perjuangan ini akan telah melihat kebenaran ini. Dan mereka akan bangkit bersama-sama dengan saya dan rakyat yang lain akan berperang dan merebut kemerdekaan dari Indonesia. Tapi di dalam cara atau dengan cara yang terpuji dan bermartabat, yaitu peacefully, secara damai. Demikian yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, rakyat dan bangsa Indonesia yang saya cintai, pada hari ini mengenang tanggal 1 Mei tahun 64, 56 tahun yang lalu kita dicaplok dan dijajah. Tapi sejarah mencatat bahwa semua perjuangan pasti berhasil dan tidak ada perjuangan yang tidak bayar harga. Semua pasti bayar harga. Kita sudah bayar harga kemerdekaan itu lunas dalam penjara 16 tahun. Bahkan Dr. Tom dibunuh di sana. Dan sekarang saya 20 tahun ditahan sebagai tahanan rumah tanpa vonis sampai hari ini. Dan saya percaya sungguh yakinnya tanpa ragu sedikit pun bahwa dalam tahun ini, dalam waktu dekat, pemerintah Indonesia akan serahkan kedaulatan kita.
Siapkanlah uangmu dan mari bersama-sama dengan saya kita rebut kemerdekaan kita in peacefully, dengan damai. Biarlah Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati Anda, dan shalom. Sampai bertemu di video klip yang berikut. Shalom.